Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Pak Ade. Apa kabar Pak Cep? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar sebaliknya, Pak Ade? Alhamdulillah dalam keadaan sehat pada waktu ini. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Cep, Amin. begini ya. Ya, Pak Cep kan akan melaksanakan coaching ya hari ini bersama Pak Mutakin. Nah, tapi sebelumnya saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan kepada Pak Acep ya terkait ya. pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan pada sore ini. Nah, yang pertama saya akan menanyakan tentang rubrik penilaian untuk sore ini akan saya musyawarahkan dulu dengan Pak Acep bahwa dalam pelaksanaan nanti Pak Acep coaching akan saya nilai baik itu coach maupun coachingnya sendiri. Kemudian yang kedua yang akan saya amati tersebut melalui apakah Pak Acep sudah mengikuti alur tirta atau belum nantinya, yaitu tentang Pak Acep menanyakan tujuan, nanti jangan lupa. Kemudian Pak Acep menanyakan tentang identifikasi masalahnya. Kemudian yang ketiga, Pak Acep menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Kemudian ditanyakan juga tentang tanggung jawab. Itu jangan lupa ya Pak Acep, itu elemen-elemen yang harus Pak Acep sampaikan. Kemudian bagaimana cara Baik. memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya? Pak Acep jangan lupa kepada coachingnya. Kemudian, dan bagaimana coach dapat menanggapi dan bagaimana cara meresponnya? Apakah merespon dengan baik? Apakah dengan memperhatikan dengan demikian? Apapun yang disampaikan Pak Acep, apakah direspon dengan baik atau tidaknya? Kemudian, dan juga harus sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, begitu Pak Cep. Baik. Nah, untuk selanjutnya akan saya berikan beberapa pertanyaan kembali. Nah, kompetensi apakah yang akan Pak Acep kembangkan dalam pelaksanaan coaching tersebut? Nah, Baik, kemudian, Pak. ya boleh. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ade yang telah bersedia mensupervisi saya. Nah, di sini saya akan mendengarkan secara aktif ya Pak Ade ya, mindfulness dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Ya, iya. Jadi untuk fokusnya Pak Acep akan mengembangkan dua poin itu ya, yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya ya, begitu. Ya, baik Pak. Kemudian nanti Pak Acep indikator ketercapaian yang bagaimana dan tujuan pengembangan yang dapat Bapak inginkan terhadap coaching. Nah, Tujuan pengembangannya yaitu Pak, saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot secara mendengarkan secara aktif terhadap permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coaching nantinya. oh iya. Nah, berarti demikiannya dulu ya Pak Acep untuk percakapan kita kali ini. Sekarang Pak Acep silahkan untuk melaksanakan coaching bersama Pak Mutakin tadi ya. Selamat ya Pak Acep, silahkan. Baik Assalamualaikum. Pak, terima kasih Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mutakin, apa kabarnya? Waalaikumsalam, selamat sore juga Pak Acep. Alhamdulillah hari ini sehat. Pak Acep bagaimana, sehat? Alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu bertatap layar muka ya di acara ini coaching ini Pak Mutakin. Pada kesempatan sore ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Mutakin perihal Bapak telah ingin di coaching sama saya kaitan dengan permasalahan yang Bapak Mutakin
sekarang lagi dihadapi. Mungkin rencana Pak Mutakin apa terhadap permasalahan yang ingin disampaikan kepada saya? Oh iya itu Pak Acep, kemarin saya itu menghubungi Pak Acep, tapi kebetulan kemarin Pak Acep lagi sibuk juga gitu ya. Iya, iya. Kalau boleh hari ini kalau Pak Acep berkenan, saya ada yang mau dibicarakan sekitar 10 sampai 15 menit Pak Acep gitu. Baik Pak Mutakin, kebetulan saya juga punya waktu sekitar 15 menitan ke depan, sehingga kita bisa membicarakan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Bapak, dan tentunya Bapak juga bisa menjelaskan dengan baiknya Pak. Oh iya gini Pak Acep nih, langsung saja mungkin ini ya. Ya, ya Bapak, boleh, boleh. Gini, saya ini sekarang sedang gundah atau resah juga gitu ya, ini terkait maraknya sekarang itu di sekolah banyak kasus terjadi bullying gitu Pak Asep ya. Iya, iya, iya. Termasuk ini yang baru-baru ini sekarang terjadi, ada yang siswa yang melakukan pemalakan, lalu ada yang siswa berkelahi gitu, atau istilahnya menindas yang di bawah kekuatan dirinya gitu Pak Acep gitu. Oh itu ya Pak, terkait dengan bullying ya Pak ya. Tujuan Bapak ingin membicarakan hal ini apa Pak? Tujuannya saya bisa sedikit mungkin mendapatkan masukan atau mungkin pencerahan dari obrolan ini gitu Pak. Oh iya, jadi intinya Bapak ingin menyelesaikan secara baik ya Pak tentang bullying yang terjadi marak di lingkungan sekolah mungkin itu ya Pak ya. Apakah Bapak sudah mengidentifikasi siapa saja? Mungkin ada korbannya Pak yang terkena bullying di sekolah? Iya Pak Acep, ini kebetulan baru-baru ini yang baru-baru terjadi lah, ini terjadi di kelas yang saya wali kelas gitu Pak Acep ya, ada anak yang dipukuli lalu dia dimintai uangnya begitu Pak Acep. Oh iya, jadi ada siswa kelas Pak Mutakin itu wali kelas berapa Pak? Kelas 7? Iya, kelas 7 Pak Acep, kelas 7. 7 ya? Iya. Siswanya itu laki-laki apa perempuan Pak? Kebetulan siswa laki-laki Pak Acep itu cuman badannya kecil gitu yang menindasnya badannya besar gitu. Apakah Bapak sudah menanyakan hal apa saja yang bisa kepada siswa yang terkena bullying itu bisa terjadi hal seperti itu Pak? Bertanya, bahkan mungkin sudah saya proses juga mungkin itu anak ya Pak Acep ya sudah anak. Sudah diproses juga, sudah saya klarifikasi terkait kejadian tersebut. Ternyata memang kejadian itu terjadi gitu dan jadi bukan hanya pengakuan sepihak dan ternyata si yang melakukannya juga memang sudah mengakui gitu kan hal itu. Jadi kedua belah pihak yang jadi korban ataupun yang pelakunya sudah Bapak identifikasi semuanya ya Pak ya? Sudah Pak Acep itu sudah identifikasi. Itu malahan sudah ada pemanggilan orang tua dan tindak lanjutnya mungkin sudah ada pemanggilan orang tua lalu sudah dibicarakan bersama gitu. Nah, yang saya khawatirkan ini terjadi lagi ke yang lain gitu. Jadi saya ingin ada solusinya gitulah. Siapa tahu saya ada solusinya. Nah, menurut Bapak bagaimana cara menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadi seperti itu lagi, Pak? Yang baru-baru ini mungkin yang saya rencanakan itu yang pertama itu saya berencana mau berkoordinasi gitu dengan pimpinan sekolah. Lalu saya mungkin nanti berkoordinasi dengan guru-guru dan bahkan mungkin yang bisa memang berwenang di bidang itu mungkin nanti berkoordinasi dengan Wakase kesiswaan gitu Pak. Jadi terkait kekhawatiran ini saya ingin mencari solusi berkolaborasi bersama gitu Pak rencananya.
Jadi bisa ada bantuan dari rekan sejawat ataupun itu ya Pak ya? Iya betul Pak Acep. Siswaan ya Pak ya. Baik Pak, kalau bisa dinilai Pak itu kasus bullyingnya kalau dinilai 1 sampai 10 kira-kira di level berapa Pak? Dari penelusuran yang sudah saya lakukan, dari identifikasi juga terhadap anak-anak tersebut, dan lalu saya mencari gali informasi lagi dari siswa yang lainnya juga di kelas lain gitu. Sudah lumayan cukup mengkhawatirkan. Kira-kira kalau saya nilai dengan angka itu ada di angka 5 Pak Acep. Oh iya. Baik Pak, saya akan bertanya lagi. Menurut Bapak, bagaimana agar tidak terjadi lagi kasus-kasus bullying di kelas Bapak? Tadi seperti Bapak sampaikan, akan berkoordinasi dengan wali kelas maaf, dari kesiswaan ya Pak, ataupun orang tua, terus kepala sekolah. Nah, rencana ke depannya Bapak akan melaksanakan hal tersebut kapan? Rencana saya merencanakan ini biar tidak terulang lagi. Jadi dalam waktu dekat ini kira-kira 1 minggu ke depan gitu Pak Acep ya, minggu depan saya merencanakan ingin memulai apa yang tadi saya ungkapkan atau saya rencanakan gitu. Semoga mudah-mudahan mendapatkan respon yang baik dan cepat juga gitu dari pimpinan, dari rekan-rekan, dari Oke kesiswaan, supaya bersama-sama bisa bekerja sama menanggulangi hal tersebut agar jangan sampai melebar ke kelas-kelas lain begitu Pak. Oh baik Pak. Mungkin Bapak ingin ada kerjasama ya antara kesiswaan, kepala sekolah, dan itu rencananya 1 minggu ke depan ya Pak ya. Kalau ada di sana Bapak ada komitmen untuk penyelesaian hal tersebut Pak? Terkait komitmen untuk permasalahan yang tadi sudah ada gitu, kita komitmenkan, kita pertemukan orang tuanya untuk bersama-sama duduk, saling berbicara dan mungkin mengungkapkan pikirannya masing-masing supaya agar jalan keluarnya sesuai dengan yang diharapkan gitu. Oh iya baik. Jadi ada tanggung jawabnya untuk ya Pak. Baik Pak, kalau misalkan bisa direfleksikan dari pertama kita pembicaraan Bapak, apakah Bapak sudah menemukan suatu solusi atau bagaimana Pak? Ya, sepertinya alhamdulillah Pak Acep ini dengan berbicara dengan Pak Acep, alhamdulillah saya sudah sedikit mendapat pencerahan ini terkait bagaimana ke depan saya menanggulangi hal tersebut agar tidak merembet ke kelas-kelas yang lain gitu, kejadiannya tidak melebar, yaitu tadi mungkin saya ada rencana berkoordinasi dengan kepala sekolah atau pimpinan, mengajak rekan sejawat, lalu kesiswaan dan warga sekolah untuk aktif mengawasi agar tidak terjadi bullying tersebut Pak Acep. Oh baik Pak Mustaqim. Jadi sekarang sudah ada solusi mungkin ya Pak ya. Baik, bagaimana perasaan Bapak setelah berbicara dengan saya, Pak? Alhamdulillah Pak Acep, saya lega sekali setelah berbicara dengan Pak Acep. Ini yang tadinya saya bingung tadinya ini mau bicara dengan siapa dan solusinya mana. Tapi dengan sendirinya ketika berbicara dengan Pak Acep, ini dengan sendirinya solusi bisa saya pikirkan gitu Pak Acep. Terima kasih Pak Acep atas solusinya. Baik Pak Mutakin, terima kasih Bapak sudah berbagi cerita dengan saya, dan mungkin untuk kedepannya Pak Mutakin akan segera cekap tanggap ya untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan insya Allah mungkin kedepannya untuk bisa membicarakan hal ini kira-kira supaya lebih tindak lanjutnya Pak, kapan nih untuk membicarakan hal ini? Saya minggu depan nanti mungkin akan menemui Pak Acep lagi untuk berbicara lagi dan membicarakan hasil yang rencana yang saya lakukan itu nanti akan saya bicarakan lagi dengan Pak Acep bagaimana hasilnya. Jadi minggu depan saya minta waktu lagi mungkin ke Pak Acep untuk bercerita terkait hasil apa yang saya rencanakan tadi Pak Acep. Baik Pak Mutakin, terima kasih Pak Mutakin. Kali ini mungkin cukupkan sekian dulu ya Pak Mutakin karena waktunya sudah pas hampir
lebih dari 15 menit ya Pak Mutakin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih lagi, dan untuk kedepannya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan solusi yang terbaik juga buat anak didik Bapak ya. Terima kasih Pak. Amin. Assalamualaikum Terima kasih Pak Acep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya Pak Acep? Ya, bagaimana Ya. Pak Acep kabarnya? Alhamdulillah Pak Ade. Alhamdulillah ya. Tadi Pak Acep sudah melaksanakan proses coaching ya bersama Pak Ya, Mutakin Pak. tadi. Nah, alhamdulillah saya amati terlihat sangat lancar sekali, kemudian meresponnya sangat baik sekali. Kemudian Pak Acep juga sudah, menurut pengamatan saya, Pak Acep sudah menyampaikan sesuai dengan alur ya. Tadi ada Pak Acep menanyakan tentang tujuannya, kemudian Pak Acep sudah menyampaikan bagaimana mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dilalui oleh Pak Mutakin tadi. Kemudian Pak Acep juga sudah menanyakan waktu aksi pelaksanaan yang akan dilalui oleh Pak Mutakin, dan kemudian juga Pak Acep sudah menanyakan tentang siapa yang bertanggung jawab. Berarti dalam hal ini Pak Acep sudah mengikuti alur yang tersedia di dalam alur Tirta tadi. Kemudian saya mengamati selama pelaksanaan tadi berlangsung, baik Pak Acep ataupun Pak Mutakin sangat kooperatif sekali ya, sangat akrab, alhamdulillah, sehingga tidak ada kecanggungan-kecanggungan di dalam Pak Mutakin menyampaikan berbagai permasalahannya. Kemudian beliau juga sanggup menemukan solusi yang terbaik dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Acep yang begitu berbobot. Nah, kemudian sebelum penutupan nih Pak Acep, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan terkait dengan pelaksanaan coaching tadi. Boleh kan, Pak Acep? Boleh Pak, boleh. Ya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melaksanakan coaching terkait indikator-indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik, Pak Ade. Maaf, kameranya. Ya. Diulangi lagi ya pertanyaannya. Apa yang sudah Bapak Acep lakukan saat melaksanakan coaching terkait indikator-indikator ketercapaian yang Bapak inginkan dari coaching tadi? Indikator yang saya ingin tadi itu sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Menanyakan tujuan, terus sudah sesuai dengan identifikasi masalahnya, diidentifikasi dan rencana aksinya serta tanggung jawab. Dan saya juga selalu mendengarkan secara aktif, mindfulness ya Pak, dan mengembangkan beberapa pertanyaan yang menurut saya berbobot Pak. Sehingga coach ini bisa merespon dengan baik. Alhamdulillah ya, tadi seperti yang Pak Acep barusan sampaikan kepada saya, memang itu tadi berdasarkan pengamatan saya juga memang sejalan ya dengan yang Pak Acep harapkan, dan juga dengan harapan saya juga seperti itu. Nah, kemudian ada hal yang masih ditanyakan, kira-kira apa yang akan dikembangkan kembali oleh Pak Acep terkait dengan pelaksanaan coaching tersebut? Hal apakah untuk yang bisa saya kembangkan lagi untuk kedepannya, mungkin Pak Ade ya, saya bisa mendengarkan lebih aktif lagi ya Pak Ade, agar bisa menyimak permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Koci, dan saya juga akan mengembangkan lagi lebih maksimal lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Ya, terima kasih ya Pak Acep. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk penilaian-penilaian tentang Pak Acep tadi bersama coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar, kemudian terlihat sangat akrab, tidak ada lagi gundah gulana nampak dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh coaching tadi berkat bantuan yang dilakukan oleh Pak Acep terhadap coachingnya. Nah,
Kemudian, Pak Ade. iya. Kemudian mungkin ada Pak Acep yang ingin disampaikan tentang Ini Pak Ade, baik ada itu. yang sedikit Boleh. yang ingin disampaikan. Saya bisa lebih menggali potensi lagi terhadap koci agar bisa si koci tersebut bisa menemukan permasalahan dengan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Pak Ade. Oh iya. Itu saja. Mungkin untuk kedepannya saya ingin lebih aktif lagi mindfulness-nya, Pak Ade, atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya lebih dikembangkan lagi. Ya, alhamdulillah semoga itu tercapai ya Pak Acep. Segala kita kan demi kemajuan bersama, baik itu yang di koci ataupun kita sebagai coachnya juga ingin selalu mengembangkan, memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita sehingga menjadi sangat bermanfaat sekali. Kemudian sebelum penutupan, saya tadi sudah melihat dengan sebaik-baiknya mengamati. Nah, mungkin Pak Acep barangkali nanti ke depannya memerlukan saya kembali ya Pak Acep untuk disupervisi ataupun ke saya siaplah Pak Acep untuk dihubungi kapan-kapan saja ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan waktu kita bisa bersua kembali, baik itu secara daring ataupun secara langsung. Terima kasih Pak Acep, saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ade atas kerjasamanya sudah berbaik hati untuk menjadi supervisor saya, dan saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.